Tuhan memberkati. Perkenalkanlah, nama saya Franciscus Saverius Unggul Baroto, mahasiswa program pendidikan profesi guru periode 2 tahun 2025. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajarkan tema dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik, yaitu dengan tema budaya kekerasan untuk kelas 11. Oleh karena itu, semoga lewat video pembelajaran dengan tema budaya kekerasan ini, siapa saja yang melihat dan menonton tayangan ini dapat membantu bagaimana memahami budaya kekerasan yang dalam hal ini gereja menolak adanya budaya kekerasan dan mengajak kita mengedepankan budaya kasih, karena Kristus sendiri adalah sumber kasih yang mengasihi dan memaafkan setiap orang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat? Sehat. Semangat Sabah? Jaya. 3 kali dong. Semangat Sabah? Jaya, jaya, jaya. Baik, pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita akan belajar tentang tema budaya kekerasan ya. Nah, kita akan berproses nanti selama kurang lebih dalam jam ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya mohon salah satu memimpin doa. Silakan. Tuhan, selamat pagi, puji dan syukur kami berikan kepadamu, karena berkat-Mu Engkau telah mengumpulkan kami di dalam Datanglah kerajaan-Mu, berilah kehendak-Mu di atas bumi di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kinaya. Nah, para siswa yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kita punya semangat tidak ngantuk ya, kita berdiri dulu, kita bernyanyi bersama ya. Mari kita bernyanyi bersama. Kita nyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu tadi kan, gambaran kita soal kasih itu kan mulai ada ya. Kalian saya kira punya kasih semuanya. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi kita soal budaya kekerasan, kita juga akan melihat bagaimana budaya kekerasan itu juga ada di sisi lain budaya kasih. Pembelajaran
minggu kemarin ya kita belajar tentang hak asasi manusia ya. Kalian udah paham ya? Ya, nggak perlu saya ulangi lagi? Tidak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, sebagai pertanyaan pemantik untuk memasuki materi kita pada pagi hari ini, saya mengajukan dua pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, apa itu budaya kasih? Dan yang kedua, apakah mudah mengasihi sesama? Nah, dua hal ini seringkali dalam hidup kita ini menjadi sebuah dilema dan kadang-kadang mudah dikatakan tapi sulit dilakukan kan? Nah, sekarang pertanyaan pertama, apa itu budaya kasih menurutmu? Budaya kasih itu kayak kita mau mengampuni sesama gitu Pak. Kasih itu seperti kita mau mengampuni sesama. Iya, mengampuni sesama dengan tulus hati. Ada yang selanjutnya dari materi kita, yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Dari tema kita hari ini yaitu budaya kekerasan. Ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini mengajak kita, terutama kalian sebagai siswi Katolik, bagaimana mampu memahami makna membangun budaya kasih yang pada akhirnya dapat menjadi agen dalam pengembangan moral hidup Kristiani dalam masyarakat. Ingat, kata apa? Agen. Bagaimana menjadi agen-agen perubahan dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik, dari sesuatu yang selalu mengedepankan kekerasan. Kekerasan bisa lewat apa? Lewat fisik atau lewat mulut atau perkataan ya, atau lewat gestur tubuh kan gitu kan. Lalu dirubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Perkataannya lebih sopan, lebih tertata dengan baik, lalu juga tidak lebih mengedepankan fisik. Ya. Lalu kalau ketemu teman itu seperti satu dalam pembelajaran kita memasuki proses ini adalah bagaimana nanti kalian mulai mengorientasi terhadap sesuatu permasalahan dalam hidup di masyarakat soal apa? Kekerasan. Nah, maka saya akan menayangkan video ini. Kalian bisa melihat videonya. Kita akan lihat video dari baik, setelah kita tadi melihat tayangan video tentang sebuah bullying yang akhirnya berakhir dengan kekerasan ya, berkelahi antar siswa di salah satu sekolah ya, diceritakan demikian, maka kita akan mendalami dari video yang tadi kalian tonton ya. Ada 3 pertanyaan, 2 yang bisa kalian jawab, lebih kalian dalami di situ. Yang pertama adalah apa yang menjadi akar dari semua konflik dan kekerasan, mengacu dari video tayangan tadi ya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan konflik dan kekerasan itu, menurut kalian apa sikapmu sebagai pengikut Yesus atau sebagai orang Katolik? Nah, nanti silakan kalian jawab ya untuk 2 pertanyaan. Yang pertama itu karena yang sombong, terus tidak mau menghargai orang lain. Tidak mau menghargai orang lain ya. Tadi ya tempatnya kerja di olok-olok ya, dibully ya. Sudah pagi berangkat sebelum sekolah tapi dibully lagi ya. Oke, terima kasih. Saya kira kalian sudah mulai mengerti dan memahami dari materi kita hari ini, dari tayangan-tayangan tadi, video-video tadi. Oke, baik. Nah, selanjutnya supaya kita bisa merefresh sedikit ya, kita akan mengadakan apa? Baik, silakan berdiri ya. Semangat ya, agak ada jeda ya, ada enggak rapat gitu. Kita akan
ice breaking dulu ya. Ya, semangat ya. Oke, ice breaking biar semangat dulu. Yo. Kesini dong, keluar ya dari mandi. Ya. Ya, betul. Ayo sambil nyanyi. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Saya. Baik. Nah, setelah tadi kita merenggangkan biar nggak ngantuk, nggak jenuh ya, kita akan mulai lagi ya. Saya akan mengajak kalian setelah tadi melihat tayangan video tentang bagaimana bullying terjadi dan menimbulkan tadi kekerasan ya di antara para pelajar. Kita akan melihat dari bagaimana kitab suci memberikan cara pandang terkait dengan hal ini ya. Bagaimana nanti Yesus merupakan sosok yang sungguh luar biasa soal teladan, soal mengasihi dan mengampuni itu. Silahkan kalian buka dari Lukas 6 27 sampai 36. Yuk. Lukas 6 27 sampai 36 ya. Sudah ketemu salah satu baca, yuk yang keras ya. Lukas 6 27 sampai 36. Yuk salah satu baca. Dan kalau kalian meminjamkan uang hanya kepada orang-orang yang dapat mengembalikannya, apa jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan uang kepada orang berdosa, lalu memintanya kembali. Seharusnya berbelas kasih. Oke, terima kasih Mbak Denaya. Nah, tadi kita sudah membaca kan? Nah, saya juga tayangkan ya di depan di layar monitor kita ya. Lukas 6:27 sampai 36. Nah, kata-kata Yesus yang luar biasa ya. Kasihlah musuhmu. Nah, ini ya. Kasihlah musuhmu. Musuh itu berat ya? Berat ya. Tapi suruh mengasihi loh ya. Pak, dia membenci saya loh Pak. Dia itu selalu menyakiti hatiku, tapi kok saya harus mengasihi? Bahkan tidak hanya sekedar mengasihi, tapi berbuat baik. Ya, berbuat baik, menolong berarti. Di jalan orang yang membenci kamu itu tiba-tiba jatuh. Lalu, aduh, tak tolong. Atau kapok ya. Rasa no. Kita tolong, kita bantu, kita berhenti, kita bantu dia. Teman kita jadi jatuh. Loh, ini berbuat baik. Berbuat baik. Nah, setelah kalian membaca kitab suci tadi, kita akan mencoba mendalami pertanyaan-pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang satu ya, pertanyaan ya. Kalimat-kalimat mana dari perikop kitab suci tadi yang menyentuh hatimu dalam hubungan dengan pembicaraan kita mengenai konflik dan kekerasan? Ada yang mau? Silakan. Yang ke-27. Oh ya, kira ya, yang ke-27. Silakan dibaca yang 27 ya. Tetapi kepada kalian yang mendengar aku sekarang ini, aku beri pesan ini: kasihanilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci. Ya, ini yang dipilih ya. Ayat 27. Oke. Tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
Mungkin dia punya pengalaman kan. Nah, oke, terima kasih, Naya. Oke, para siswa yang terkasih, setelah tadi kita membaca kitab suci dan berdiskusi sebentar lewat pertanyaan-pertanyaan pendalaman dari kitab suci tersebut dari Lukas tadi, kita akan bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang ada dalam pikiran kita dan nanti menghasilkan sesuatu yang bisa kita pakai untuk gerakan menolak budaya kekerasan. Nah, nanti kalian saya ajak untuk masuk dalam kelompok karena kalian berempat, jadi 2 kelompok saja. Nah, nanti Kenaya dan Bintang, Gaby dan Kristi ya. Nanti kalian saya minta untuk membuat pamflet. Pamflet tahu ya? Tahu ya, udah anak SMA pasti tahu ya. Pinter cara buat pamflet. Nanti kalian masuk kelompok buat pamflet itu ya. Lalu nanti salah satu kelompok mewakili saja menyampaikan dari hasil pamfletnya ya. Jelas? Silakan sekarang masuk kelompok. Silakan kalian bisa membuat pamflet dari HP ya, dari aplikasi HP kan banyak. Bisa dibuat ya. Sekalian diskusi ya, mau membuat pamflet dari modelnya bagaimana ya. Oke, para siswa, para siswa yang saya kasih, setelah tadi kalian berdiskusi kelompok di kelompok kalian masing-masing di kelompok ini, saya minta salah satu kelompok mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil dari pamflet yang dibuat ya. Tadi sudah kamu kirim ya pamfletnya ya. Baik, saya tayangkan sekarang pamfletnya ya. Ya, ini pamflet dari salah satu kelompoknya Bintang dan Kenaya ya. Bintang dan Kenaya. Sebentar. Ini pamfletnya. Ya. Kira-kira ada yang bisa kamu sampaikan terkait dengan hasil dari pamflet kamu tadi? Silahkan. Ya, kita kan untuk temanya sekolah tanpa bullying. Karena bullying itu termasuk kekerasan ya, Pak. Ya. Kita harus melawan kekerasan itu. Yang pertama caranya yaitu dengan berani berkata tidak pada perhubungan atau bullying itu. Selanjutnya kita mendukung teman. 4 hal ini bisa menjadi cerminan ya, bagaimana berani berkata no ya, tidak ya. Lalu berteman tanpa menyakiti, entah lewat kata-kata, lewat tindakan. Lalu mendukung teman ya, dukung temanmu, jangan diam saja ya, dukung ya, dukung yang positif jangan yang negatif ya, itu yang positif. Lalu gunakan kata-kata yang baik, sopan, bijak ya. Oke, terima kasih Mas Bintang dan Mbak Kenaya. Oke, para siswa yang terkasih, setelah tadi kita kalian mempresentasikan dari hasil karya kalian lewat pamflet dan kita ngambil dari teman-teman kalian dari kelompok yang lain, kita masuk ke bagaimana kita akan menganalisis dan mengevaluasi dari seluruh rangkaian yang tadi kita lakukan dari awal sampai tadi di bagian bagaimana kita menghasilkan sebuah karya. Kita akan menyimpulkan apa yang bisa kita pelajari dari semua dinamika tadi. Kita akan melihat sebenarnya budaya keras itu apa sih? Kita akan lihat. Oke, baik. Nah, kita akan melihat pengertian dari kekerasan itu sendiri ya. Ada gambar ini ya, mengerikan ini ya. Nah, orang pukuli dan lain sebagainya ya. Orang ditarik ya. Ya, dari bahasa Latin ya. Ada berbagai macam kekerasan yang sering kali terjadi. Terus juga ada kekerasan sosial, kekerasan kultural, etnis, kekerasan terhadap anak-anak ini. Menjauhkan anak-anak, bahkan ibu
wanita, kekerasan anak dan wanita. Nah, itu kembali, tidak hanya wanita juga, pria juga mulai kekerasan. Karena kekerasan politik, kekerasan gender dari wanita dan kekerasan gender dan sebagainya. Akan jadi konflik. Nah, jelas ya kalau kita melihat dari konflik yang terjadi, akan ada konflik yang terjadi. Dan ini yang terjadi banyak lembaga-lembaga yang malfungsi, tidak berjalan fungsinya sangat baik, sehingga apa? Rakyat atau masyarakat pada umumnya itu tidak terjamin keselamatannya. Ya, yang terutama dalam hal ini lembaga politis. Politis itu kadang-kadang menghasilkan bentuk kekerasan secara tidak langsung. Nah, bagaimana cara melawannya? Jelas, seperti apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Itu soal apa? Soal kasih. Tidak dalam Lukas ya, yang kita diskusi tadi, ataupun dalam Yohanes, dalam Korintus ya. Dalam Yohanes sama dengan Lukas tadi dikatakan di situ ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini jelas ya. Ini cara melawan kekerasan itu hanya tidak ada yang lain, mengasihi. Dan yang kedua tadi itu cara melawan kekerasan. Kalau kekerasan kita lawan dengan kekerasan akan menimbulkan kekerasan selanjutnya. Tidak akan pernah mengakhiri kekerasan itu. Malah menimbulkan lagi. Tidak akan pernah berakhir. Kalau kita memutus kekerasan dengan kasih, berhenti di sini. Apakah tidak sulit? Ya sulit. Tapi ini adalah kita sebagai anak-anak muda Katolik menjadi tadi saya katakan di awal agen perubahan dari budaya kekerasan menjadi budaya kasih itu sendiri. Ya. Nah, ini sebuah tindakan kasih kan. Jadi kan sabda Yesus bagaimana sekarang tindakan. Di situ melakukan tindakan kasih banyak. Betul nggak? Menyembuhkan orang sakit kusta, ya. Apalagi menolong siapa? Tindakan kasih Yesus, ya membangkitkan orang tadi, menyembuhkan orang buta, ya. Menyembuhkan orang lumpuh, sakit kusta, ya. Kerasukan, tindakan kasih Yesus. Bahkan ada lagi memberi apa yang 5.000 orang itu? Ya, memberi makan kan, tindakan kasih itu memberi makan ya. Betul nggak? Ya, tindakan kasih dia Yesus. Oke. Lalu bagaimana usaha-usaha membangun kasih? Ya, terutama lewat dialog, komunikasi. Ya. Gak mungkin orang saling diam-diaman aja. Ada masalah ya diam saja. Ya nggak ngerti masalahnya. Ada masalah dikomunikasikan. Bro, aku sebenarnya orang gue lagi enek selek lo. Terus selek mau gara-gara omonganmu ini. Nah, ya, komunikasi, lalu orang bisa saling, oh iya aku ini ngomong ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang bisa saling mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dengan baik, tanpa harus disebut dengan rasa marah, rasa tidak suka. Saling menanggapi dan akhirnya permasalahan itu bisa diselesaikan. Ada komunikasi. Lalu juga bisa lewat kerjasama untuk jaringan lintas batas ya. Bagaimana ini kalau kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok itu ya harus kerjasama ya, lintas batas. Lalu juga bagaimana mau mengakui ya, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Mau mengakui.
minta ya aku salah, aku njaluk ngapura. Ngerti salah mau gengsi doang aku mau minta maaf sama dia, gengsi ya. Gak mau aku ya. Tapi bagaimana kita mau mengatakan aku salah padamu dan aku minta maaf. Dan harapannya orang yang diminta maaf itu juga malah jangan sorry, maaf tak tolak. Tapi bagaimana mau minta maaf dan dimaafkan. Nah, dan yang terakhir bisa lewat apa? Rekonsiliasi, menyatukan kembali dua pihak yang awalnya bermusuhan atau berkonflik. Rekonsiliasi itu adalah membuat hidup yang suasana yang baru, suasana yang lama ditinggali menjadi sesuatu yang baru, menjalani hidup yang baru, relasi yang baru. Itulah rekonsiliasi. Maka harapannya adalah kalian para siswi SMA Negeri 1 Pondok, kalian yang anak-anak Katolik, kalian harus berani menjadi agen-agen itu, mewartakan kasih Allah dalam hidup kalian, dalam pergaulan hidup kalian, dan juga berani memberikan maaf. Tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata. Sanggup, berani? Sanggup. Berani? Berani. Puji Tuhan, amin. Ya. Oke, saya kira pembelajaran kita hari ini bisa saya simpulkan dengan sebuah kata. Love is this most powerful force in the world. Ya, ada peace, love, no violence, no homophobia, no seksisme, and no rasisme. Ya. Harapannya apa? Kalian menjadi orang-orang yang nantinya bisa menjadi garda terdepan dari pewartaan Injil Yesus Kristus. Ini apa? Soal mengasihi. Terima kasih. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini? Tidak ada? Pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal bagaimana menghargai hidup dan bagaimana kita akan belajar soal apa? Soal aborsi, pelajaran sebagainya ya. Ini pelajaran pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan lain sebagainya, pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan di pembelajaran kita. Pesan saya untuk kalian semuanya, tetap setia sebagai murid-murid Kristus. Amin. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa penutup. Salah satu pimpin doa, silakan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas keberkatan-Mu dari awal hingga akhir pembelajaran kami ini. Kami dapat belajar tentang mengasihi dan mengampuni sesama. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu mengasihi dan mengampuni sesama kami. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami selanjutnya. Kiranya Engkau menyertai kami selalu dan nanti pulang Tuhan selalu menyertai kita semua. Bunda Maria, doa kami. Salam Maria, penuh rahmat dan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang jadi sekarang dan pada waktu kami. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. See you.